sampaikan bahwa saya murid-murid sudah mencuri dia. Halo saudara terkasih, kembali lagi dengan saya Tommy Storus sini. Kali ini saya mau bahas tentang Yesus. Bahwasanya dikatakan ternyata dalam Injil Matius ada tertulis, dikatakan mayat Yesus itu dicuri sama murid-muridnya. Nah, saya akan baca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Perikopnya di sini dusta mahkamah agama. Saya baca mulai dari ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Nah, saudara, di ayat ini kita melihat ada serdadu dan ada juga imam-imam beserta tua-tua. Nah, ketika para serdadu itu mengetahui bahwasanya Yesus sudah tidak ada di kuburan, bahwasanya Yesus sudah tidak ditemukan lagi, mereka sangat ketakutan dan sangat bingung, saudara. Apa yang terjadi? Sehingga mereka merangkai kata-kata, mereka merangkai berita-berita yang lain, bahwasanya dikatakan, sampaikan bahwa saya murid-murid sudah mencuri dia ketika para serdadu sedang tidur. Tapi kalau kita melihat, saudara, kita masuk ke ayat pertama, perikopnya di sini kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya dari mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, ternyata Yesus bangkit, saudara. Bukan seperti yang dikatakan serdadu-serdadu tadi. Jadi kenapa mereka mengatakan hal itu? Ada beberapa hal penyebabnya, saudara. Pertama, para serdadu mereka takut kehilangan pekerjaan mereka. Sudah pasti mereka akan dipecat ataupun mereka bisa saja dihukum oleh pemimpin negeri karena mereka tidak bisa menjaga kubur dengan baik. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Dan mereka takut orang banyak mengetahui bahwasanya Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari kematiannya dan dia menepati janjinya. Para imam-imam dan para tua-tua yang sudah melakukan diskusi, melakukan kompromi, mereka juga yang menyalibkan Yesus. Mereka ketakutan, saudara-saudara, kalau bahwasanya apa yang mereka sampaikan selama ini tentang Yesus itu salah. Nah, jadi ternyata mereka merancang sesuatu perkataan atau namanya berita bohong mengenai Yesus, sehingga mereka membayar serdadu itu dan mereka mau menjadi saksi supaya Yesus dikatakan tidak bangkit, tetapi murid-muridnya yang mencurinya. Nah, saudara, sampai saat ini dikatakan
berita itu tersiar. Saya percaya sampai saat ini juga banyak orang yang demi jabatan, demi pekerjaan, demi nama baik mau menyampaikan berita palsu tentang Yesus karena dibayar, karena takut akan nama baik. Jadi saudara, itulah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.